kita mulai aja. Nah, perjalanan kita kali ini saya akan ceritakan dulu itinerary kita hari ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi, nah temanya malam ini spesial sekali. Kalau yang orang-orang angkatan lama, taunya ini peristiwa Gestapo ya. Kalau yang sekarang kan bilangnya G30S ya. Orang-orang zaman dulu juga mengenalnya sebagai Gestapo. Gestapo itu artinya gerakan September 30 gitu. Nah, Gestapo disingkat. Tapi kalau sekarang saya udah jarang dengar ya Gestapo ya. G30S biasanya. Nah, jadi hari ini kita akan napak tilas peristiwa G30 SPKI itu. Agendanya kemana aja? Ini adalah itinerary kita. Kita akan ke Museum Jenderal Besar Jenderal Besar Nasution. Nah, itu dari situ ke Museum Jenderal Ahmad Yani, lalu ke Monumen Pancasila Sakti itu di Lubang Buaya, dan terakhir di Taman Makam Pahlawan Nasional ya. Ini lokasinya di Jakarta itu di Jakarta Pusat, ada yang di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Jadi muter-muter deh ya, itu gambarannya kali ini kita akan turnya seperti ini. Dan untuk teman-teman sebagai informasi, nanti sepanjang tur ini, jadi saya akan menggunakan media Google Map, Street View, dan juga nanti saya akan banyak menggunakan cuplikan-cuplikan video dari film G30 SPKI ya. Juga, jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah lihat atau mungkin sudah lama sekali belum lihat lagi ya, sekaligus bisa nostalgia ya. Jadi cuplikan-cuplikan video di sini saya tunjukkan karena berhubungan dengan tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Oke, nah sekarang tempat pertama kita dulu. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung dinyalain aja mic-nya ya, karena kita kan grupnya nggak terlalu banyak ya, jadi nanti biar bisa langsung interaktif sama saya. Oke, nah tempat pertama kita adalah Museum Jenderal Besar Nasution. Tempatnya di sini ya. Ini adalah Jalan Teku Umar ya, teman-teman. Jalan Teku Umar tuh di Jakarta Pusat. Nah, di kawasan ini memang kawasannya sangat rindang sekali. Kawasan Menteng namanya, kalau di Jakarta tuh Menteng kawasan elit ya. Dari zaman Belanda, Menteng itu adalah kawasan elit gitu, hanya orang-orang tajir melipir yang bisa tinggal di sini gitu dari zaman dulu. Nah, kalau sekarang yang tinggal di Teku Umar ini tentu saja selain Crazy Rich Indonesian, banyak juga orang-orang penting VVIP ya tinggal di sini ya, seperti Pak Yusuf Kala, terus juga Ibu Megawati, memang mereka kediamannya di sini gitu. Terus di sini juga ada rumah-rumah duta besar ya, jadi memang daerah penting sekali. Nah, di sini ada rumahnya Jenderal Nasution, Jenderal Besar ya. Ini penampakan dari luarnya nih, teman-teman. Nah, ini di bagian depannya ada di bagian depannya ada patungnya ya, yang seperti di background video saya nih, patungnya. Nah, kita masuk dulu yuk ke dalam. Nah, tentang museumnya ini sendiri, teman-teman, museumnya ini baru belum lama ya, ukurannya masih belum lama ya, ini tahun 2008. Nah, tahun 2008, jadi belum lama kan nih. Nah, jadi museum ini sendiri dulunya adalah rumah kediamannya Pak Nasution pastinya. Gitu. Nah, terus Pak Nasution itu kan dia meninggal tahun 2000 ya. Nah, setelah beliau meninggal, keluarganya tuh pindah gitu. Berapa tahun setelah beliau meninggal, keluarganya pindah dari sini karena ini kan kawasan mahal tadi saya bilang ya. Jadi pajaknya juga tinggi. Jadi pihak keluarga tuh sudah merasa nggak mampu lagi kayaknya ya mungkin tinggal di situ ya. Nah, terus waktu itu ketika mau dijual pihak apa namanya, pihak keluarga mungkin memasang iklan gitu ya. Nah, terus didengar oleh Pak SBY waktu itu, didengar oleh Pak SBY, dan waktu itu ya akhirnya berusaha dicarikan jalan keluar, dan akhirnya diambil alih oleh TNI waktu itu dan dijadikan museum. Karena waktu itu Pak SBY bilang, ini kan tempat sangat bersejarah sekali, masa dijual gitu. Terus juga, dan di sisi lain Pak Nasution ini memang idolanya Pak SBY gitu ya kan, dia kan sama-sama tentara ya. Jadi apa yang bekerja di tentara tuh orang-orang militer tuh banyak lah yang mengidolakan Pak Nasution ini kan karena dia jenderal besar ya. Nah, ini bagian depannya. Ini terus begitu kita masuk kita akan kelihatan ini ruangan ini rumah-rumah zaman Belanda zaman dulu ya. Nah, itu ketika diresmikan tahun 2008 jadi memang dibuka langsung sama Presiden SBY waktu itu.
Nah, sekarang museum ini dikelola oleh Dinas Sejarah TNI ya, TNI. Jadi nanti apa namanya yang nungguin di depannya itu juga perwira-perwira nih. Jadi ini kita bisa begitu masuk, terus nah begitu masuk kita akan melihat ruangan ini. Tadi ruangan kerjanya nih, ini ruangan kerja Pak Nasution. Nah, ini kan tadi kita masuknya dari sini nih. Dari sini, terus kita bisa langsung ke ruangan sini. Nah, ada lorong nih, begitu masuk, suasananya kayak lorong nih, seperti ini nih. Nah, ini kan dari pintu masuk tadi akan keluar lorong. Nah, jadi di sini itu memang museumnya banyak banyak diorama-diorama gitu ya. Diorama lagi pas mau peristiwa G30S gitu yang menunjukkan seperti peristiwa aslinya. Nah, ini kan menunjukkan adegan, bukan adegan ya, menunjukkan ya lagi mereka ulang waktu itu Pak Nasution itu mau diculik kan, ya di sini nih. Nah, ini kan digedor-gedor sama pasukan Cakrawirawa ya di sini ya. Nah, sebelum saya cerita lebih lanjut tentang museum ini, saya mau putarkan dulu nih ya cuplikan filmnya pas di bagian pasukan Cakrawirawa berusaha untuk menculik Nasution ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah lama sekali terakhir kali menonton film ini ya. Kalau saya sih dulu dibesarkan dengan menonton film ini karena tiap tahun ya. Nggak tahu deh kalau yang generasi milenial apakah masih sempat ya lihatnya. Mas Kenny, suaranya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran? Videonya enggak, Mbak. Oke, berarti belum di share sound. Bentar. Udah kedengeran suaranya? Udah kedengeran ya? Kedengeran agak besar dikit. Nah, ini yang begitu masuk di lorong tadi ya, mengendap-endap nih, langsung menggedor-gedor pintunya. Nah, ini lagi tidur bareng nih sama si Ade Irma. Sebenarnya Ade Irma itu dia punya kamar juga di sebelahnya. Cuma tua ini memang lagi tidur sama ya bundanya. Ini istrinya Nasution di peran. Ini dari Irawan yang udah langsung. Apa ada Irawan? Buka pintunya! Cepat, cepat! Buka! Cepat! Anakku! Jangan buang tempo.
Ayo kamu lari. Ayo. Mardia. Pegang ini adik. Nah, Mardiah ini adiknya Nasution ya. Jadi dia yang pertama kali megang yang ada Irma. Dia sebenarnya mau buka pintu nih. Salah buka pintu. Nah pas di peristiwa itulah terus ketembak tuh ada Irma. Ada kena. Lagi dalam gendongan Mardiah pertama kali. Cepat pergi. Nah, jadi memang yang nyuruh pergi istrinya ya. Dia ya sebenarnya yang nyelamatin istrinya. Nah, ketika dia mau loncatnya dia masih memandang anaknya nih terakhir. Oh, Pierre. Kalian tunggu saja di sini. Berhenti. Nah, itu tadi suratnya si Pierre ya sama tunangannya. Tadi dia lagi habis baca surat tunangannya itu si Pierre lagi di peristiwa ini nih. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Nah, memang Pierre mengaku sebagai Nasution ya dia. Lapor, Nurdin telah tertangkap. Bawa ke mobil. Siap. Nah, jadi itu dalam gendongan sudah bersimbah darah ini si ade Irmanya. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Ya itu backsoundnya legend banget sih memang ya, legend rada-rada spooky gitu ya. Kita balik lagi ke rumahnya. Jadi tadi sudah ada gambaran ya dari cuplikan tadi ya teman-teman ya, peristiwanya seperti apa dalam rumah ini. Nah jadi ketika tadi kan di ini ketika di pasukan Cakra Birawa ini datang, kalau di sini kan di dioramanya si pasukan ini sempat kayak berhadapan ya sama Nasution. Cuma kan tadi kalau dalam film mereka nggak sempat ngeliat kan, malah ini pintunya masih ditutup. Terus istrinya nyuruh dia kabur ya, kabur dari pintu belakang nih. Memang ternyata mereka punya pintu belakang yang memang menyambungkan ke kedutaan Irak. Jadi ini kita kalau masuk ke dalam museumnya kita bisa ngeliat dioramanya ya. Kita bisa kelihatan nih dioramanya seperti ini, tampilannya seperti ini nih. Gitu ya, kayak gini nih patungnya. Jadi patungnya tuh memang seukuran manusia beneran ya gitu. Jadi di penggambarannya tuh memang bener-bener pas gitu. Nah, ini dari sini. Nah, ini kalau kamarnya si Ade Irma tuh di sini. Jadi kalau kita masuk ya ke museumnya, kita bisa masuk ke kamarnya. Nanti kita akan lihat juga tempat tidurnya Ade Irma, terus ada lemari isinya boneka yang terakhir kali dia peluk ya sebelum dia bangun dari tempat tidur tuh ya. Nah, ini kan yang tadi ya, peristiwa yang adegan yang tadi. Nah, ini kalau yang kita lihat patungnya tuh kalau yang di rumahnya seperti ini nih, bercucuran seperti ini. Jadi kalau kita lihat di film tadi ya, Ade Irma itu kan dia udah dengan keadaan bersimbah darah, dia sama sekali nggak nangis ya. Jadi dia kayak tetap tenang gitu loh. Kan anak seusia dia kan dia umurnya 5 tahun ya. Biasanya kan kalau ditembak gitu pasti meraung-raung lah ya. Cuma dia ini juga mengherankan juga sih kok bisa ya dia nggak menangis, nggak meraung-raung gitu, tapi tetap kayak tegar lah gitu dalam pelukan ibunya. Nah ini tadi yang patung belakangnya ya di bagian belakang. Nah ini tadi yang kalau kita ke belakangnya tuh ada kamarnya Ade Irma, tempat tidurnya.
Terus ada lemari yang rada-rada spooky sih. Ada fotonya ada Irma ini. Nah, terus ada ininya ya, ada bonekanya dia ini. Bonekanya ini saya lagi terakhir kayak datang ke sana pun tampilannya rada-rada spooky gitu ya. Ngeliat bonekanya, boneka zaman dulu tuh gimana ya. Sulit untuk mendeskripsikannya gitu ya. Mungkin kalau kita lagi sendirian tuh bikin begidik gitu. Soalnya memang ini museumnya ya teman-teman ya. Museumnya terus terang aja, ini kalau dibilang hari biasa tuh memang sangat, mau hari biasa, mau weekend itu termasuk sepi pengunjung ya. Mungkin kalau ada peristiwa seperti ini sih, kalau mau 330 SPKI biasanya suka ada rombongan-rombongan gitu, tapi kan tahun ini kan berbeda ya, tahun ini mungkin malah ditutup gitu. Nah, kalau tahun lalu biasanya kalau ada kunjungan rombongan gitu ya memang menjelang peristiwa-peristiwa seperti sekarang. Tapi kalau hari-hari biasa kita datang ke sini, kemungkinan besar gitu bisa jadi kita pengunjungnya cuma kita sendirian gitu. Saya berapa kali ke sana pengunjungnya tuh saya benar-benar sendirian. Dan kalau di sini yang penjaganya kan di depan itu ya penjaganya suka cuek aja, rada berbeda sama penjaga yang di Museum Ahmad Yani, nanti saya ceritain deh ya. Nah, kalau yang di sini tuh ya penjaganya kurang proaktif gitu ya, di depan aja, kecuali kalau misalnya kita nanya-nanya gitu, minta tolong jelasin, dia mau ngikutin kita gitu. Kalau enggak ya diem aja di depan. Nah, terus ya nih ya ruangannya seperti ini sih, kita bisa melihat koleksinya gitu. Ada koleksi ruang ya namanya jenderal ya, dia punya ini juga ya. Mungkin dia punya banyak senjata gitu di rumahnya. Jadi kalau di museum ini sendiri teman-teman, museumnya sendiri sebenarnya gratis ya. Jadi kita tanpa tiket ya, karena itu di bawah dinas sejarah TNI kan. Jadi memang saya Nah, ini saya mau cerita sedikit tentang Ade Irma ya, teman-teman ya. Jadi Ade Irma itu kan tadi seperti teman-teman lihat di cuplikan ya, dia kan memang ketika ditembak, dia tuh nggak meraung-raung seperti anak kecil seperti biasanya, nggak, kalau kesakitan pasti meraung-raung ya. Jadi dia benar-benar santuy gitu. Nah, terus juga kan padahal dia udah bersimbah darah, jadi dia tuh nggak langsung meninggal ya saat itu ya. Jadi dia memang nggak sadarkan diri selama 5 hari. Selama habis itu kan dirawat ya, jadi dia meninggal tuh sebenarnya 5 hari kemudian gitu. Tapi memang lagi pas di situ dia lagi pas ditembak itu dia belum langsung pingsan, tapi kan memang beneran udah bersimbah darah seperti itu ya. Jadi dia kayak yang tadi tuh di belakang pas bapaknya mau kabur, dia masih sempat melihat ya, masih sempat menatap bapaknya. Terus juga dia tuh sama sekali nggak mengeluh gitu dalam gendongannya itu. Dan bahkan yang dia tanyain itu malah cuma bapaknya, bukan dia gitu. Yang ditanyain, bapak kenapa gitu, bapak mau dibunuh kenapa gitu. Nah, itu berdasarkan cerita dari pihak keluarga ya. Jadi dari situ pihak keluarganya tuh kayak mendapatkan pelajaran juga dari peristiwa ini dari Ade Irma. Jadi Ade Irma tuh menjadi perisai gitu loh, menjadi tameng dari bapaknya kan sebenarnya kan gitu. Dan Ade Irma itu sendiri kayaknya mengajarkan tentang kegigihan gitu, terus juga ketenangan gitu loh. Bagaimana dia bisa cool banget gitu, nggak meronta-ronta, nggak meraung-raung di tengah hidupnya yang kritis itu, dia malah memikirkan orang lain, dia memikirkannya malah bapaknya gitu kan, yang ditanyain kan malah bapaknya bukan dianya gitu. Nah, Ade Irma sendiri sebenarnya memang sangat-sangat mengidolakan bapaknya ya. Jadi dia tuh sering berpakaian ala-ala tentara gitu ya untuk anak kecil ya. Dan juga dia sering meniru-niru bapaknya lah gitu. Dan dia paling senang ya. Ade Irma nih dia paling senang mendengarkan lagu Gugur Bunga. Sudah sama seperti ayah? Sudah sama. Ini sama. Ini juga sama. Dasi juga. Ya, semua sama. Tapi Ade tidak punya bintang-bintang seperti ayah. Tunggu. Nah, kalau menurut cerita keluarganya memang Ade Irma tuh ya suka berpakaian tadi tuh. Nah, ini backsoundnya lagu kesukaannya Ade Irma ini, Gugur Bunga.
Jadi memang di usianya yang begitu sangat muda, sebenarnya Ade Irma tuh sudah menjadi pahlawan ya. Dia selain menjadi pahlawan bagi bapaknya, kan dia penyelamat bagi bapaknya, jadi perisai ya, perisai Tato Tameng jadi bapaknya. Dan dia juga sebenarnya semangat hidupnya dia tuh begitu menginspirasi keluarganya juga, menjadi pelajaran hidup bagi keluarganya ya. Makanya dalam usianya yang sangat kecil itu, ya sangat singkat itu ya, kita melihat dia sebenarnya hidupnya tetap abadi ya. Jadi namanya Ade Irma Suryani itu banyak sekali diabadikan dalam banyak tempat, di berbagai daerah di Indonesia ya. Seperti di Bogor ada taman Ade Irma Suryani, yang dekat Taman Topi itu kan namanya Taman Ade Irma Suryani. Terus di Cirebon juga ada tempat hiburan namanya di Taman Ade Irma Suryani. Di Bandung juga ada ya Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani. Terus ada rumah sakit juga, sekolah gitu. Jadi ya sebenarnya hidupnya Ade Irma tuh beneran abadi gitu loh, karena dia memang juga pahlawan gitu. Nah ini makamnya Ade Irma ya, ini di daerah di TPU di daerah Jakarta Selatan, di dekat patokannya di dekat Wali Kota Jakarta Selatan ini monumennya. Cuma memang monumennya nggak gitu terkenal ya, nggak begitu sering dikunjungi dan diziarahi, tidak seperti yang di Taman Makam Pahlawan Kalibata tentunya. Loh, tadi Ibu Novita sempat keluar ya. Halo Mbak Novita, tadi sempat ke live ya Mbak? Selamat bergabung kembali. Nah ini dia monumennya, kalau misalnya teman-teman ya monumennya, kalau teman-teman mau berziarah gitu, ini cukup bagus juga ini monumennya. Nah itu tadi sedikit cerita tentang si Ade Irmanya ya. Nah dalam ini kalau ini Taman Ade Irma yang di Cirebon nih. Jadi memang kisahnya Ade Irma itu juga sangat menginspirasi ya, si pahlawan kecil yang hidupnya ternyata abadi ya. Hidupnya keabadian Ade Irma sebenarnya lebih panjang daripada hidupnya yang cuma 5 tahun itu ya. Nah, lalu di dalam peristiwa G30 SPK itu kan juga ada korban ini ya, Pirtendian itu ya, dia adalah ajudannya Nasution kan. Jadi kalau kita lihat tadi di film tadi, dia kan memang yang mengaku sebagai Nasution kan. Nah, jadi ada beberapa ini juga waktu itu kayak ada bukan konspirasi ya. Ada banyak orang yang mempertentangkan kenapa kok bisa ya para Cakrawirawa itu yang menyulik Nasution kok bisa-bisanya dia mengangkut tendean. Seharusnya kan seorang Cakrawirawa masa sih nggak tahu seorang jenderal besar Nasution mukanya seperti apa gitu kan, soalnya dia mengaku sebagai Nasution, saya Nasution, terus sama si pasukan Cakrawirawa main diangkut aja kan, masa sih dia nggak tahu sih mukanya Nasution gitu. Jadi ada anggapan mungkin itu karena gelap ya, jadi karena memang suasananya lagi gelap juga gitu, dan memang itu suasananya kan tegang juga ya, buru-buru, mungkin ya udah diangkut aja gitu. Ternyata pas sudah baru di lubang buaya itu baru ketahuan ternyata itu bukan Nasution gitu kan. Nah ini si Pierre ini memang tadi lagi kalau di cuplikan film tadi dia lagi baca suratnya tuh, surat dari tunangannya gitu. Nah ternyata kan dia menjadi korban ya di peristiwa ini ya, masih sangat muda dia waktu itu ya. Dan si Pierre ini seperti dapat firasat kali ya, sebelum dia pergi tuh, hanya 1 minggu sebelum dia pergi, dia masih sempat balik ke kampung halamannya, dia orang Minahasa kan ya, ibunya memang orang Belanda ya. Jadi kalau kita lihat kan mereka mukanya kan muka bule gitu, separuh bule, makanya ganteng banget ya, dikenalnya sebagai letnan yang ganteng gitu kan, sampai sekarang juga kadang-kadang masih sering berseliweran. Kalau G30 SPK itu yang berseliweran malah bukan muka-mukanya para jenderal, tapi mukanya si Pirtendian ini gitu. Jadi dia sebelum peristiwa itu dia pulang ke kampung halamannya karena ingin menghadiri pernikahan adiknya gitu, adiknya yang perempuan ini. Dan dia tuh sampai cuti ya untuk datang ke sini, dan dia berpesan waktu itu sama iparnya, tolong jaga adik saya ya dan keluarga saya. Jadi kan karena dia karena dia merantau kan di Jakarta, jadi dia berpesannya kepada si iparnya itu gitu. Jadi dan itu malah pertemuan terakhirnya gitu. Dan si Pierre itu kan memang ketika dia peristiwa itu kan dia sudah bertunangan ya, ini calonnya ya pada saat itu namanya Rukmini ya, kisahnya tragis. Selain mereka LDR, ini dia seorang satu kampung. Selain mereka LDR, terus mereka beda agama pula. Jadi sebenarnya
perjuangannya juga rada susah gitu ya. Tapi sebelum tahun 74 sih sebenarnya kalau di Indonesia tuh pernikahan beda agama masih boleh loh. Setelah tahun 74 kan, seingat saya, maaf kalau misalnya salah ya. Jadi dulu lagi zamannya Soekarno, seingat saya pernikahan beda agama tuh nggak masalah di sini dan dibolehin secara hukum gitu. Nah, ini ini ya Rukmini versi sekarang, tapi sudah almarhum ya, dia meninggal tahun 2019. Jadi waktu itu ada yang bikin buku tentang biografinya si Pierre Tendean ini, dan dimasukkan juga nih si kisah Rukmini ini, kisah tragisnya ya, kisah tragisnya yang akhirnya tidak bisa menikah gitu, kekasih pujaan hatinya itu. Nah, ini dia, kalau yang ini adalah si pemerannya Pierre Tendean ya. Saya mau ceritakan ini karena ini juga sangat menarik sekali. Jadi ini adalah Wawan Wanisar, si pemerannya itu tadi yang di film tadi kita lihat ya, di cuplikan. Mungkin ada yang tahu namanya, ada juga mungkin banyak yang nggak tahu. Dia aktor senior sih, aktor cukup senior ya. Tapi ketika dia bermain di film ini, itu adalah pengalaman pertamanya dia main film. Jadi dia benar-benar debutnya tuh di film ini. Dia tadinya sama sekali nggak ada background film. Jadi dia tuh disuruh sama temennya, kebetulan temennya tuh seorang aktor, gitu. Temennya itu dipesenin sama seorang sutradara namanya Arifin Cenur ya, yang menjadi sutradara film G30 SPKI itu. Gitu, tolong dicarikan orang yang sosoknya kira-kira mirip dengan Pierre Tendean. Nah, dia kenal nih, ini orang nih mirip kayak Pierre Tendean. Jadi dia bilang tuh, si temennya Wawan Wanisar ini, kamu diundang sama Jenderal Nasution datang ke rumahnya. Dan itu kan undangannya mendadak ya. Jadi dia kaget banget kan ya, tapi siapa yang menolak gitu diundang ke rumah Jenderal besar. Dan saat itu tuh dia juga sebenarnya dia ngefans sama Nasution karena dia sering ngelihat Nasution itu menjadi pengkhotbah di saat lagi sholat Jumat gitu. Jadi Nasution kan juga seorang ulama juga ya, sering berkhotbah di masjid-masjid gitu. Dan kalau berkhotbah tuh berapi-api, tegas orangnya kan Nasution. Jadi dia mengidolakan. Jadi ketika datang si Wawan Wanisar ini datang ke rumahnya itu, ke rumahnya Nasution, terus kan di situ ada sang sutradara Arifin Cenur itu kan, terus ada adiknya Pierre Tendean. Jadi mereka bertemu itu cuma lihat-lihatan, terus kata si adiknya itu yang tadi kita lihat ya, si adiknya Pierre itu tadi, orang ini mirip dengan Pierre Tendean gitu. Seperti itu aja gitu, cuma dari pertemuan singkat. Nah, ternyata sudah direncanakan si sutradaranya ini ingin menguji si Wawan Wanisar ini gitu. Jadi cara ngujinya, dia nyuruh asistennya, si sutradara tadi itu nyuruh asistennya bikin dia marah gitu. Jadi si asistennya itu ngajak si Wawan Wanisar ini ke belakang, ke halaman belakang, tiba-tiba dimarahin, dimaki-maki lah. Dia kan kesel ya si Wawan Wanisar ini, dia disuruh datang nggak tahu kenapa-napa, nggak ada angin, nggak ada apa gitu, tiba-tiba dimaki-maki gitu. Nah dia balas maki-maki, dia kesel, di situ keluar semua amarahnya dia. Nah ternyata itu adalah proses untuk lagi diuji atau di casting gitu ya, di casting untuk adegan film gitu. Nah, karena melihat dia bisa marah itu, terus si sutradara dia bilang, oke, dia udah bagus nih dia aktingnya gitu, jadi lolos gitu. Jadi peristiwanya seperti itu. Dan selama syuting, karena si Wawan Wanisar ini dia adalah orang baru dalam dunia film ya, dia nggak ada ini sama sekali, nggak ada pengalaman. Jadi dia beneran mau disuruh apa aja tuh dia mau, dan dia merasa kayak bahkan kayak di ospek pun gitu dia mau. Jadi ada banyak adegan ternyata. Nanti kita lihat cuplikan adegannya, yang dia lagi disiksa, yang Pierre Tendean disiksa, yang disundut tangannya, ada yang disundut tangannya, dan juga yang di kepalanya tuh dipopor ya pakai senjata. Ternyata tuh adegannya katanya asli gitu, kata dia ya, menurut si Wawan Wanisar itu. Jadi itu bukan rekayasa, jadi dia disundut, tangannya beneran disundut gitu. Dan dia waktu itu ternyata cara itu sangat bisa mengeluarkan ekspresi dia yang begitu menjiwai ya, ekspresinya benar kesakitan gitu. Nanti kita akan lihat seperti apa ekspresinya ya. Jadi sutradaranya tuh punya cara tersendiri ya bagaimana mengeluarkan kualitas akting dari para aktornya ya, ternyata dengan cara disundut beneran ya. Nah ini sedikit cerita tentang si pemerannya Pierre Tendean. Oke, nah ini juga yang perlu teman-teman mungkin tahu lebih banyak sebenarnya adalah kisah tentang dia nih, Jenderal Nasution, jenderal besar. Jadi teman-teman, mungkin kalau yang generasi sekarang tahunya Nasution adalah salah satu jenderal yang berhasil lolos dari peristiwa G30 SPKI, mungkin hanya sebatas itu ya. Padahal di dunia militer,
dia tuh adalah nama yang sangat-sangat berpengaruh dan juga sangat-sangat punya apa ya, jasa sangat besar gitu. Jadi memang dia punya gelar kan jenderal besar ya. Jadi kita di Indonesia ini kan hanya ada 3 jenderal besar ya, hanya ada cuma ada 3. Yang pertama adalah Jenderal Sudirman, terus dia dan juga Soeharto gitu kan. Kalau kita tahu Jenderal bintang 5 ya, bintang 5 kan itu udah tinggi banget. Nah kalau 3 orang ini jenderal besar itu mungkin kalau sebintang tuh setara bintang 7 gitu ya. Kalau ada lebih dari bintang 7 mungkin udah puyer gitu ya. Nah jadi dia itu lagi apa namanya? Jadi dia kan lagi masih di zamannya Soekarno itu. Dia memegang peranan penting di masa zaman 2 presiden ya, Soekarno dan Soeharto ya. Tapi juga dia termasuk orang yang frontal ya. Jadi dia sering berselisih dalam era 2 presiden itu. Jadi di zamannya Soekarno dia pernah berselisih sama Soekarno gitu. Terus dia memutuskan mundur dari kemiliteran, dan di saat dia mundur itu dia berhasil karena dia waktunya lebih lowong ya, dia bisa menghasilkan buku ini nih. Namanya Pokok-Pokok Gerilya. Jadi ini kayak strategi perang, tapi dengan perang gerilya. Sebenarnya buku ini dia tulis berdasarkan pengalaman dia juga waktu itu di lapangan berperangnya bersama Sudirman gitu. Kan komandannya dia Sudirman sebenarnya kan, yang merancang strategi itu sebenarnya kan semuanya adalah Sudirman gitu. Jadi dia menuangkannya dalam karya tulis ini, dan buku ini menjadi acuan militer Indonesia sampai sekarang. Bukan cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Ya, ini perlu teman-teman tahu juga ya. Jadi buku ini kan juga sudah di bahasa Inggris kan ya. Bahkan buku ini juga menjadi acuan tentara Vietcong. Ya, jadi kabarnya tentara Vietcong itu lagi perang melawan Amerika di tahun 70-an itu. Jadi komandannya itu, para komandan perangnya itu sudah membaca bukunya Nasution ini, perang-perang gerilya ini yang berdasarkan taktik-taktik dari Jenderal Sudirman kan gitu kan. Nah akhirnya mereka menang tuh Vietcong gitu. Bahkan kayak di sekolah-sekolah militer di berbagai negara mereka juga mempelajari buku ini gitu. Jadi kita patut berbangga hati ya, strategi perang gerilya Indonesia itu yang dari Sudirman ya, itu diakui oleh seluruh negara ya. Ngomong-ngomong kalau teman-teman pingin tahu seperti apa perang gerilya Sudirman itu, ada film yang sangat bagus sekali judulnya Jenderal Sudirman. Memang itu filmnya baru 5 tahun yang lalu ya, diperankan oleh sangat bagus oleh Adipati Dolken ya. Kalau saya pecinta film ya, saya sekaligus sering mempelajari sejarah dari film-film. Filmnya cukup bagus, mungkin bisa cari di Netflix ya. Itu kelihatan kita bisa lihat seperti apa canggihnya gitu strategi militer gerilya itu ya. Jadi walaupun mereka perangnya kan diem-diem ya, ada yang di hutan segala macam. Tapi taktik mereka tuh bisa membuat lawan kocar-kacir. Jadi seperti itulah perang gerilya ya. Nah, ketika terus dia kan menghasilkan buku ini, dan buku ini menjadi acuan ya. Nah, terus Soekarno itu merangkul kembali si Nasution ini dan diangkat menjadi menteri, posisinya kayak menteri koordinator keamanan gitu ya. Menteri Koordinator Keamanan. Jadi posisi dia terakhir sebenarnya pas dia lagi di peristiwa G30 SPKI itu, jabatan dia adalah Menteri Koordinator Angkatan Darat gitu ya. Tapi kalau sudah Menko seperti itu kan sebenarnya sudah tidak ada kemampuan atau wewenang untuk menggerakkan pasukan ya gitu. Beda sama kayak misalnya Panglima ABRI gitu kan. Itu kan bisa menggerakkan pasukan ya, Panglima tertinggi militer kan. Nah, jadi ketika peristiwa ada G30 SPKI itu sebenarnya meletus, dan dia adalah satu-satunya jenderal yang hidup ya, dia merasa tidak berdaya karena dia tidak punya kekuatan untuk menggerakkan pasukan gitu kan, karena jabatan dia seperti itu. Karena orang tentara kan sangat struktural ya, nggak main potong-potong sana sini kan. Dan akhirnya kalau kita lihat di film sampai sekarang pun di film G30 SPKI sebenarnya yang menumpas gerombolan PSPKI itu kan akhirnya Soeharto kan, kalau kita lihat kan, padahal Soeharto itu kan jabatannya di bawah dia sebenarnya kalau dari sisi militer. Tapi kalau kita lihat dari filmnya G30 SPKI itu kan banyak anggapan ya, juga banyak kontroversi yang bilang itu sebenarnya adalah film propagandanya Soeharto gitu ya. Jadi kalau kita lihat film itu kayaknya Soeharto tuh hero banget ya di situ gitu. Itu anggapannya seperti itu. Tapi kita nggak akan membahas lebih jauh tentang kontroversi ya. Ini saya membahas
memang peristiwa-peristiwa yang memang sudah terjadi dan faktanya memang ada gitu. Lah, terus si Nasution ini juga di masa Soeharto ya, di masanya Soeharto dia juga memilih menjadi oposisi ya, karena dia menyadari Soeharto itu banyak menyelewengkan wewenangnya dia sebagai presiden gitu ya. Terus bahkan si Nasution ini juga salah satu penggagas petisi 50 di tahun 80-an ya, di tahun 80. Jadi petisi 50 tuh adalah petisi untuk memprotes pemerintah yang waktu itu dirasa sudah semakin keterlaluan gitu loh, membelokkan wewenang pemerintah untuk sesukanya gitu ya. Jadi karena itu dia tuh kan oposisi ya, dia kan oposisi sama Soeharto ya. Jadi dia tuh bahkan dibilang hidupnya tuh dipersulit juga di zaman Orde Baru. Bahkan katanya kalau dulu kan di zaman Orde Baru kalau melawan pemerintah bukan saja dipersulit ekonominya ya, tapi mau ngapa-ngapain juga sulit ya. Bahkan katanya saat itu keluarga Nasution tuh mau minum aja susah gitu, sampai dia bikin sumur sendiri di rumahnya itu loh, saking ya dia sulit lah mencari penghidupannya ya. Tapi di akhir tahun 90-an Soeharto itu rekonsiliasi, jadi mungkin karena faktor umur juga ya, Soeharto dan Nasution tuh akhirnya kayak menjadi lebih akur ya. Bahkan Nasution tuh diundang ke istana dan ya mulai akur akhirnya tahun 97 Soeharto barengan sama Nasution akhirnya diberikan gelar menjadi itu kan jenderal besar ya gitu. Jadi itu keputusan jenderal besar itu kan keputusan DPR dan MPR ya kayak gitu. Nah jadi ya, ternyata memang besar sekali ya perannya Nasution gitu, yang memang sampai sekarang tuh di militer Indonesia tuh juga dia tuh kayak legend banget ya, legend banget gitu, bukan cuma di Indonesia aja tapi di militer dunia tuh juga diakui loh si Nasution ini dengan karya-karya. Jadi dia tuh bukan saja seorang tentara, tapi dia juga seorang pemikir gitu loh, dan juga dia seorang pemikir dan juga pelopor gitu. Nah, oke. Nah, itu dia sekilas tentang cerita dari Museum Nasution ya. Sekarang kita langsung lanjut lagi ya teman-teman, dari sini kita mau lanjut ke lokasi berikutnya. Nah, ini kan dari sini ya tempat yang pertama kita di Tuku Umar ini di kawasan Menteng tadi kan. Nah, lokasi kita yang berikutnya adalah sama-sama masih di lokasi Menteng ya teman-teman. Itu di Jalan Lembang. Kalau misalnya kita berjalan kaki sih, deket sih posisinya, mungkin cuma sekitar 20 menit ya kalau jalan kaki ya. Kalau naik mobil malah deket banget ya. Naik mobil itu mungkin cuma 5 menit. Nah, di Jalan Taman Lembang. Nah, ini dia posisinya nih teman-teman. Nah, kalau yang tadi tuh kita kan sudah ke Jalan Teku Umar, itu adalah kawasan yang banyak VVIP ya tinggal di sana kan, dari kawasan elit lah ya, dari zaman Belanda adalah kawasan elit. Nah, kalau ini kita di kawasan ini masih kawasan Menteng juga. Kalau kita lihat ya rumah-rumah di sekitarnya nih masih rumah-rumah zaman dulu juga nih, dari zaman Belanda. Tapi kalau di kawasan ini dulunya adalah kawasan rumah tinggalnya atau rumah dinasnya karyawan BUMN, mungkin kalau sekarang BUMN ya. Jadi karyawan perusahaan-perusahaan Belanda dulu di sini, rumah-rumah dinasnya di sini. Jadi rumahnya juga cukup besar-besar juga gitu. Nah, ini di samping kita nih museumnya nih. Nah, kalau sekarang setelah merdeka gitu, kawasan ini malah sering dipakai buat rumah-rumah dinas tentara juga nih. Seperti di sini. Nah, ini dia, kita lihat nih rumah-rumah zaman dulu ya, rumah-rumah Belanda kan modelnya seperti ini ya. Rumah-rumah gaya jengki namanya. Nah, ini dia di Hook nih. Ini rumahnya Jenderal Ahmad Yani. Ini juga dikelola, museumnya ini juga sama-sama dikelola Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat ya. Jadi nggak ada ini juga, nggak ada tiket masuk juga. Ini sama-sama dua museum ini juga buka tiap hari, tapi kalau hari Senin tutup ya teman-teman ya. Oke, kita masuk yuk ke dalam, kita lihat dulu museumnya. Nah, kalau tadi Museum Nasution kan tahun 2008 ya, baru ada kan. Nah, kalau ini Museum Ahmad Yani ini dia
Dia itu udah cukup lama ya, mungkin dari tahun 80-an udah ada dia Museum Ahmad Yani ini. Karena memang dari dulu ini tempat ini udah nggak ditinggalin sama keluarganya. Jadi kalau tadi di keluarganya Nasution kan masih tinggal di rumah itu sampai tahun 2000-an ya. Nah, kalau yang ini keluarganya Ahmad Yani itu mungkin mereka trauma juga dengan peristiwa itu ya, karena kan bapaknya meninggal langsung di sini ya. Jadi nggak lama setelah itu memang keluarganya pindah ya. Keluarganya pindah. Oh, ini tadi diorama masih di rumahnya Nasution tadi nih. Saya lupa nih si Pierre Tendiannya tadi. Nah, jadi memang langsung ini tadi bagian depannya nih tentu saja ada patungnya juga ya. Kalau kita lihat tadi di dua museum ini ada namanya Sasmita Loka ya. Itu dari bahasa Sanskerta teman-teman. Sasmita itu artinya mengenang. Loka itu artinya tempat ya. Sasmita Loka. Nah, kalau di sini itu ada guide-nya. Jadi kalau guide-nya itu sangat spesial dan istimewa sekali teman-teman. Nanti saya akan cerita tentang guide-nya. Itu guide-nya sangat-sangat storytelling-nya sangat-sangat bagus sekali. Kalau teman-teman ke sana nanti cari dia ya. Nah, ini kita begitu masuk ya. Nah, kita begitu masuk nih, kita lihat ruangannya juga sama, kita lihat rumah model zaman dulu ya. Nah, ini kalau kita lihat lukisannya nih, ada lukisan Ahmad Yani lagi mukul si tentara ya. Ya, dulunya tentu saja nggak ada lukisan ini ya. Baru pas jadi museum aja nih. Nah, nanti kita ini ruang tengahnya, kita begitu masuk, kita lihat seperti apa di ruang tengahnya. Nah, kalau teman-teman masih ingat film G30 SPKI, Ahmad Yani kan dia ditembak langsung di sini ya. Dan dengan bersimbah darah, baru jasadnya diseret ya. Nah, ini ruang tengahnya. Nah, kita lihat di ruang tengahnya ini ada bar ya. Ada bar ya. Ini bar sebenarnya Ahmad Yani itu sering menjamu tamu-tamunya yang orang-orang asing dengan bar. Kalau bar pasti untuk menjamu alkohol, wine gitu ya. Karena memang Ahmad Yani itu termasuk yang mungkin orangnya sangat moderat gitu ya, kalau bisa dibilang orangnya sangat moderat. Dan ya dia memang seorang muslim ya, tapi dia juga dikenal sebagai muslim yang sangat liberal kali ya, atau mau liberal kah, atau mungkin moderat kah. Jadi karena itulah Ahmad Yani itu disebut-sebut jenderal kesayangannya Soekarno. Jadi secara pemikiran mereka cocok, terus juga secara aliran Islamnya tuh juga sama lah sama Soekarno gitu. Jadi Soekarno tuh mengangkat dia sebagai panglima tertinggi angkatan darat waktu itu gitu. Jadi itu salah satu alasannya gitu. Karena Soekarno tuh nggak mau Islam yang puritan gitu atau Islam yang strict gitu ya. Soekarno tuh nggak suka gitu. Nah, makanya si Ahmad Yani ini diangkat, tapi waktu itu juga atas persetujuannya bukan persetujuan, atas rekomendasi dari Nasution. Jadi kan Nasution waktu itu kan sudah diangkat menjadi Menko ya, terus ada kan butuh orang baru kan untuk mengisi posisi panglima kan. Ya udah disarankan, udah si Ahmad Yani ini dan memang cocok gitu. Dan dia kan Jawa banget nih. Si Ahmad Yani itu kan orang Jawa banget ya. Dan dia adalah seorang loyalisnya Soekarno gitu. Jadi kalau tadi kan Nasution tuh orangnya frontal ya, dia nggak suka tuh kalau dia nggak suka tuh dia bisa jadi bersitegang gitu sama orangnya gitu kan. Bahkan ini kan dia pernah bersitegang sama Soekarno kan. Nah kalau ini si Ahmad Yani ya, kalau dia nggak pernah gitu. Jadi makanya itu, jadi si Ahmad Yani itu orangnya sangat kompromis gitu loh. Mungkin dia ya istilahnya dia bisa mengalir gitu ya, bisa mengalir dengan siapa dia berhadapan ya, makanya dia bisa cocok banget sama Soekarno gitu. Kalau yang tadi kan itu kan tadi Nasution rada frontal ya. Nah, oke. Nah, ini sebelum kita masuk ke tempat-tempat yang ruangan-ruangan berikutnya, saya putarkan dulu saja ya cuplikan filmnya di mana adegannya pas di sini. Ini ruang adegannya cukup memilukan sih memang kalau yang di bagian ini ya. Ibu. Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab.
sedang tidur, Den. Edi mau ibu, Mbak. Ibu di rumah Taman Suropati. Mana bapak, sayang? Bobo. Coba bangunkan bapak ya. Bilang ada tamu. Bo, ke belakang saja, cepat. Ayo. Segera ya. Nah, kalau Ahmad Yani dia anaknya banyak ya, anaknya sampai ada 8 gitu. Dan anak yang nomor 7-nya itu, ini lagi nyocokin nih. Kalau yang tadi mungkin si Cakra Birawanya nggak nyocokin sama foto ya. Nah, anaknya yang nomor 7 itu menjadi saksi ya. Saksi melihat ketika bapaknya diberondong oleh loh. Itu kebayang nggak sih anak kecil menyaksikan peristiwa seperti itu? Mungkin bisa trauma ya. Duduk. Ada apa? Bapak diminta menghadap presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Hancang kalian. Ini yang tadi di lukisan tadi tuh ya. Tahu apa kalian? Jadi. Lihat langsung sama anaknya ini. Anaknya nomor 7. Namanya Untung, nama anaknya nomor 7. Cepat bereskan. Bapak. Bapak, kenapa? Tuh udah mati pun masih di sini. Malam-malam begini. Kalau yang ini di rumahnya Tidak ada penjelasan. Panjaitan, cuma kita nggak ke sana ya. Saya langsung percepat aja. Nah, kita mau lihat dulu. Nah, jadi ini tadi kalau kita datang ke rumahnya Ahmad Yani itu ada ininya nih, ada dioramanya nih seperti ini nih. Pas lagi diseret nih juga yang tadi tuh kan. Ini kayaknya membuat dioramanya ini berdasarkan yang di film ya, karena beneran mirip banget sih sama yang di film itu sih memang. Ininya gerakan-gerakannya gitu. Nah, kalau kita datang ke museumnya, kita akan melihat ini nih. Nah, jadi ini pas lagi yang jatuh tersungkur ini, dan ini di apa namanya di ini dikasih tanda nih di sini bisa kelihatan ya, kayak gini. Nah, di sini juga kita bisa ngelihat bagian-bagian ini nih kayak gini foto-fotonya, terus juga aktivitasnya Pak Yani gitu ya. Ini kalau yang di sini ya bagusnya kalau di museum ini dia guide-nya rada proaktif ya. Jadi dia walaupun kita tanpa minta gitu biasanya suka ngikutin terus sambil nyeritain gitu dan ceritanya juga banyak gitu sih guide yang di sini nih. Nah, ini tadi lorongnya. Ini beberapa koleksi di rumah Ahmad Yani ya yang juga dia juga ini nih Pak Ahmad Yani tuh lagi masa hidupnya katanya paling senang dengan koleksi ini di rumahnya nih macan yang diawetkan. Nah, ini tadi ya, ada yang di barnya tadi.
Nah, ini juga kamar tidurnya ini juga rada-rada ada banyak cerita mistis ya di sini ya teman-teman ya. Jadi kan seminggu sebelum kejadian itu kamarnya Pak Yani tuh ada ini ya dipetir gitu. Petirnya kan kenceng banget ya waktu itu, tapi cuma di kamarnya Pak Yani itu yang atapnya tuh langsung membuat kayak langsung ada pecah gitu ya, pecah karena petir itu. Dan itu kayaknya jadi firasat gitu. Ternyata itu adalah firasat untuk keluarga gitu. Dan ini kalau kita datang ke rumahnya, kita bisa ngeliat nih bekas petirnya, walaupun sebenarnya kalau yang bekas aslinya kan sudah lama banget nggak kelihatan, jadi dicat warna coklat biar penanda ya, biar penanda aja gitu. Nah, kamarnya sendiri itu adalah salah satu kamar kayak mungkin disakralkan gitu ya. Jadi kalau kita di dalam kamarnya ini, kalau kita datang ke sini, kita tuh memang udah diingetin sama guide-nya, jangan foto-foto, jangan sembarangan di kamar orang ini gitu ya. Misalnya kan kadang-kadang kalau orang yang suka nggak punya manner gitu ya, yang nggak punya manner bisa duduk-duduk lah di sini foto-foto. Nah, katanya itu nanti ada aja lah ya, ada yang dia sakit lah atau apa gitu. Jadi pernah ada cerita juga waktu itu si udah diingetin padahal jangan foto-foto di situ gitu. Dia malah foto-foto, terus habis dari pulang tuh dia sakit katanya 3 bulan. Dia sembuhnya itu pas dia datang lagi ke sini. Jadi ya namanya kan sebenarnya kan kalau secara energi ya ini kan tetap aja rumah orang kan, kita kan harus sopan gitu ya, kalau udah dikasih tahu ya janganlah dilanggar gitu kan. Gitu. Nah, terus juga di sini tuh masih ada koleksi-koleksi yang dipertahankan sampai sekarang gitu, walaupun koleksinya kelihatannya remeh-temeh ya, kayak yang ini nih, kosmetik si ibunya ya, istrinya Pak Yani ini, bahkan sabun batangan di kamarnya tuh juga masih dipertahankan, nggak dibuang ya, gitu. Nah, ini juga salah satu koleksi sebenarnya yang spooky ya, ini di ruang tamu ya. Ini koleksi boneka. Jadi Pak Yani itu kan sering keluar negeri, setiap kali dia pulang tuh selalu dia oleh-olehin tuh anak-anaknya tuh boneka. Ini anak-anaknya banyak yang cewek kan. Boneka-bonekanya tuh boneka zaman dulu tuh spooky-spooky ya. Gambarnya tuh kayak serem-serem gitu sih ekspresinya nih, kayak gini nih. Enggak. Nah inilah orang yang tadi saya mau ceritakan ya, ini adalah guide di Museum Ahmad Yani ya, orang yang pernah ke sana mungkin familiar sama orang ini, namanya Pak Sartono. Jadi dia ini tentara. Ya, dia ini adalah seorang tentara ya teman-teman, yang ditugaskan untuk menjaga museum ini. Karena kan tadi museum ini kan dikelola oleh dinas oleh dinas sejarah TNI kan. Jadi dia tuh berpangkat sersan mayor gitu. Jadi ketika dia ditugaskan untuk menjaga museum ini, gitu ya, dia bahkan dikasih kursus untuk mengelola museum gitu, bahkan kursus untuk kayak public speaking gitu loh. Dia juga ngambil kursus itu untuk bagaimana menata museum yang cantik gitu. Makanya itu tadi dia benar-benar menjaga koleksinya ini tuh ya, si Pak Sartono ini benar-benar menjaga benar-benar gitu loh, dengan posisi yang, dan itu beneran kayak dihitung gitu loh, jangan sampai ada yang hilang satu pun gitu. Nah, terus si Pak Sartono ini juga kalau kita datang tuh ke sini juga dia tuh aktif banget ya, dan dia yang selalu memandu gitu loh. Selalu memandu kalau misalnya kita dengan datang tuh dia banyak sekali ceritanya. Jadi dia setelah dia menjaga dia, setelah dia jadi guide, setelah dia jadi pemandu di sini, bahkan dia katanya dulu dia orangnya pemalu, nggak bisa ngomong gitu ya. Kalau di sini malah kita ketemu dia orangnya ngomong terus ya. Bahkan storytellingnya tuh jago banget dia tuh, dan dia juga cara bercerita tuh dia suka lucu gitu loh. Dia bilangnya kalau dulu tuh kalau dia ngomongnya sebagai tentara, dia ngomongnya dengan bedil gitu loh. Dengan bedil orang udah diem gitu. Nah, kalau sekarang dia public speakingnya ya dia belajar gitu. Bahkan karena dia sangat menjiwai ya sebagai guide di sini, dia juga sudah ngambil lisensi gitu. Dia ngambil lisensi juga kayak kita nih, para guide nih gitu. Jadi dia sekarang sebenarnya sudah bisa juga, dia punya lisensi juga sebenarnya untuk menjadi guide di Jakarta atau di luar kota kalau mau ya. Tapi kan dia memang ditugaskan untuk di sini. Seperti itu teman-teman. Oke, nah coba kita lihat lagi tadi di koleksi rumahnya ya. Ini tadi kamar tidurnya ya. Nah, tempat ini ya teman-teman ya, dikabarkan ya dulu-dulu tuh
dulu-dulu tuh masih sering ada orang-orang yang datang untuk memberi ritual gitu ya, kayak pasang sajen gitu ya. Mungkin Pak Yani juga dan keluarganya dulu juga mungkin penganut kejawen kali ya, gitu ya. Jadi kayak aroma sajen tuh katanya sering tuh, masih sering, aroma itu masih kuat di tempat ini ya dulu-dulu. Tapi kalau sekarang sih katanya sih sejak dipegang sama Pak Sartono tadi, Pak Sartono kan mulai dari tahun 2004 ya di situ ya. Jadi udah nggak ada lagi, dan memang sekarang tuh memang pihak pengelola museum ingin menghilangkan unsur-unsur mistis, walaupun tentu saja karena ini dulunya rumah lama, terus ya sekarang kan jadi museum, tentu saja ya ada aja lah yang makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Cerita yang paling sering banget jadi rahasia umum tuh adalah di kamarnya Pak Ahmad Yani itu kan ada itu ya, ada kamar mandi, dan kamar mandinya tuh ada showernya kan. Jadi kalau malam itu showernya sering sekali keluar sendiri airnya gitu. Ya kira-kira seperti itulah ya cerita tentang Ahmad Yani ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Belum ada ya? Kalau belum ada, kita mau jalan lagi ke tempat yang ketiga ya. Tempat yang ketiga itu tempat yang ketiga adalah di cukup rada jauh tempatnya itu di Jakarta Timur, di Pondok Gede. Nah, ini masih di kawasan Menteng nih ya. Teman-teman yang mungkin yang di luar Jakarta ya. Ini memang kawasannya dikenal juga, kawasan Menteng itu dikenal juga sebagai Garden City ya, atau kota taman. Kota taman pertama di Indonesia memang dari zaman Belanda ya. Jadi kawasan Menteng itu dibangun dari zaman Belanda memang sebagai kawasan elit, dan konsepnya adalah kota taman gitu. Makanya penuh banyak pohon-pohon rindang seperti ini gitu. Memang dengan sengaja gitu, karena memang waktu itu pemerintah kolonial Belanda ingin menciptakan suasana kota baru ya, kota baru yang kelihatannya memang membuat jadi apa ya, kayak paru-paru hijau lah ya, paru-paru hijau di tengah kota. Sebentar ya. Mbak Ira hang apa gimana nih Mbak Ira? Mbak Ira suaranya hilang ya Mbak ya? Halo, iya. Mbak, barusan suaranya hilang, Mbak. Oh iya, oke, mohon maaf ya. Oke, mohon maaf. Nah, itu sebelah kanan kita ya, Transjakarta ya, yang menjadi andalan. Oh, kalau yang ini Transjakarta yang kuning ya, teman-teman ya. Kalau dulu lagi di zamannya Gubernur Basuki Cahayapurnama, kalau yang kuning ini hanya terbatas ya. Kalau yang oranye ini terbatas di daerah-daerah protokol. Itu sebenarnya kayak seperti di Sudirman, itu gratis nih kita naik ini, benar-benar gratis tanpa tiket. Karena ini sebenarnya kayak sebagai Transjakarta yang penghubung ya, makanya ukurannya kecil, penghubung gitu. Karena dulu kan Jalan Sudirman itu kan dulu sempat ditutup oleh motor, nggak boleh masuk ya. Jadi sebenarnya itu untuk mengangkut para pengendara motor gitu ya. Kalau sekarang sudah beda fungsi lagi. Oke, nah ini kita mau memasuki kawasan Manggarai. Nah, saya cerita sedikit ya sambil jalan ya tentang peristiwa G30 SPK ini. Kan sebenarnya banyak kontroversi kan. Banyak yang bilang itu adalah konspirasi ya, banyak teori konspirasi lah ya. Jadi memang ada banyak teori konspirasi gitu ya.
Ada juga yang bilang itu rekayasa gitu. Ada yang bilang itu adalah sebenarnya apa ya, kayak didukung oleh Amerika kan, banyak teori konspirasi yang bilang seperti itu. Nah, yang memang yang juga teori yang terkenal ya, mungkin teman-teman ada pernah baca lagi teori yang lain-lainnya gitu tentang peristiwa G30 SPKI gitu. Ini salah satu teori yang memang dipercaya dan dibenarkan oleh banyak pihak. Jadi kenapa peristiwa G30 SPKI itu bisa meletus? Jadi dulunya di akhir tahun 50-an itu kan si Soekarno itu kan dulu dengan demokrasi terpimpin dia punya kekuasaan benar-benar penuh banget ya, jadi waktu itu ya. Dan saat itu kan dia ada dengan politik Nasakom ya saat itu kan, dengan apa namanya, asas Nasakomnya tuh, Nasakom tuh artinya nasionalis, agama, dan komunis ya. Jadi waktu itu memang Soekarno sangat-sangat didukung oleh PKI saat itu. Jadi PKI itu termasuk partai loyalisnya Soekarno saat itu gitu. Dan saat itu juga Soekarno juga sangat didukung oleh militer gitu. Jadi Soekarno itu dia bahkan mengangkat banyak petinggi militer tuh jadi kayak menteri-menteri gitu loh. Nah, jadi tuh 3 serangkai deh, Soekarno, menteri-menteri, dan PKI itu mereka tadinya selaras gitu. Nah, tapi sejak tahun 60-an, si menteri-menteri ini, banyak menteri-menteri yang jadi petinggi-petinggi, para petinggi militer ini, si jenderal-jenderal ini banyak yang nggak cocok sama PKI gitu, karena dipikir PKI itu semakin lama kayaknya semakin melenceng gitu ya. Terus jadi sering sering berselisih antara si PKI ini dan juga para jenderal-jenderal. Dan waktu itu di tahun 65 itu Soekarno kan kesehatannya semakin memburuk ya. Nah, Soekarno itu kan selama ini kan dia tuh serangkai kan, Soekarno, terus para petinggi militer dan juga PKI gitu. Nah, ketika Soekarno dia kesehatan memburuk, waktu itu ada isu atau rumor yang didengar oleh para pimpinannya PKI ya. Jadi rumornya adalah nanti kalau begitu Soekarno meninggal atau mangkat gitu ya, nanti pasti akan dikudeta langsung ke pemerintahan itu oleh para jenderal-jenderal. Jadi nanti akan diambil alih sama jenderal-jenderal. Nah, para pimpinan PKI nggak mau dong gitu kan. Mereka kan selama ini kan juga sebagai loyalisnya Soekarno ya. Jadi mereka nggak mau kalau itu sampai nanti Soekarno kalau udah nggak ada, terus diambil alih lah sama si jenderal-jenderal itu. Makanya si PKI itu memutuskan untuk mengambil alih duluan gitu. Akhirnya dengan membuat Dewan Jenderal itu. Jadi itu salah satu teori yang saya baca dan juga oleh banyak pihak tuh memang dibilang itu juga teori yang cukup disetujui gitu. Ada juga yang bilang waktu itu peristiwa G30 SPKI itu meletus karena ya waktu itu Soekarno sangat-sangat waktu itu bertentangan dengan Amerika ya. Sementara Amerika waktu itu juga di percaturan dunia internasional semakin bertentangan dengan Cina ya. Jadi kayak disponsori lah sebenarnya peristiwa G30 SPKI itu oleh Amerika supaya aliran komunis itu nggak makin berkembang gitu di Indonesia gitu. Oke, karena pada tahun 50-60 itu ya, jadi kan Soekarno itu kan memang namanya besar sekali di dunia internasional ya, bahkan dia juga sudah ketemu sama Kennedy gitu, terus dia juga sangat-sangat akrab dengan pemimpin Soviet gitu, jadi negara-negara adidaya itu juga sangat dekat gitu loh pemimpinnya dengan Soekarno ya, jadi memang penting sekali sebenarnya saat itu peran Indonesia walaupun kita masih negara yang sangat muda ya, padahal kalau dibilang ya saat itu. Oke, nah teman-teman, kita mau langsung lanjut cus aja ya. Ini kan kita dari sini, kita memasuki kawasan Pramuka nih. Nanti dari kawasan Pramuka nih, kita mau ke arah Pondok Gede tuh, kita bisa naik tol nih. Ini kita ceritanya naik tol nih ya. Tadi tuh kita naik tol, terus nanti langsung lanjut ke kawasan yang namanya Pondok Gede. Pondok Gede ini di mana? Patokannya tuh deket-deket Taman Mini lah. Jadi dari Taman Mini ke sonoan lah. Taman Mini kesonoan ya. Nah ini
katanya kalau kita mikir Pondok Gede tuh jauh banget ya, tapi kalau sekarang Pondok Gede sebenarnya gampang ya diaksesnya ke kawasan ini. Kita bisa naik bis Transjakarta gitu. Kita naik bis Transjakarta itu dari UKI kan, kalau UKI kan kalau UKI Cawang tuh kalau buat orang Jakarta ya sebenarnya kan kayak kayak hub gitu ya. Jadi buat penghubung ya dekat dari mana-mana. Kalau dari UKI Cawang maksudnya dekat karena biasanya kalau dari UKI itu banyak kendaraan gitu. Nah, itu ada bis Transjakarta itu yang memang dari UKI Cawang itu langsung lanjut ke daerah sini ke namanya Pinang Ranti. Gitu. Jadi kita naik dari stasiun UKI Cawang, kita ke Pinang Ranti itu teman-teman. Jurusan atau rute Pinang Ranti. Nah ini terus nanti dia terus turun stasiun Pinang Ranti itu bukan stasiun, haltenya halte Transjakarta Pinang Ranti itu ada deket-deket sini nih, deket-deket sini. Jadi kita lanjut lagi ke sini pakai angkot ya, pakai angkot dikit lah, cuma 3.000 gitu bayar angkot yang biru-biru gitu. Nah ini dia tempatnya. Kawasan ini teman-teman. Kawasan ini dulunya adalah kawasan hutan ya, masih kawasan hutan belantara lagi di zamannya tahun 60-an itu ya. Dan kawasan ini memang namanya kawasan Lubang Buaya. Jadi kalau kita bilang Lubang Buaya, itu memang kawasan ini dari dulu namanya. Jadi bukan sumurnya itu yang dibilang Lubang Buaya, bukan gitu. Karena sumurnya itu kan dulu memang bikinan ya sumurnya. Tapi kawasan ini dulu memang kawasan Lubang Buaya. Dan kalau sekarang ini jalan ini nih, ini sekarang namanya di kawasan ini Jalan Pancasila Sakti nih. Ini di kawasan sini nih. Dikenal juga Jalan Monumen Pancasila Sakti, ini di bagian sampingnya. Ini sebelum kita masuk nih ya, ini kan pintu gerbangnya. Ini saya mau kasih lihat dulu nih di sini. Jadi kalau begitu kita masuk nih ke sini, kita akan biasanya sih orang pas nyadar pas udah mau keluar nih, udah mau keluar, balik, mau keluar, kita akan lihat tulisan ini. Kalau menurut saya tulisannya bagus sekali ya, pengingat sih buat kita. Nah, Anda meninggalkan Monumen Pancasila Sakti bukan berarti Anda melupakan peristiwa sejarah pengkhianatan G30 PKI. Jadi banyak sekali kan yang ada juga anggapan yang bilang itu G30 PKI sebenarnya rekayasa, nggak pernah ada. Lah, tapi kan sebenarnya korbannya nyata beneran ada ya. Kalau ngomong kayak gitu kepada keluarganya korban G30 PKI kayak tadi keluarganya Pak Yani atau keluarganya Pak Nasution gitu. Kita ngomong nggak ada itu cuma rekayasa, pasti mereka marah banget kan, karena mereka adalah pihak keluarga yang terkena gara-gara peristiwa itu kan. Nah ini kita bisa masuk ke sini. Kalau ini museumnya ada tiketnya teman-teman, tiketnya tapi murah saja, hanya 7.500 gitu. Nah tapi tempat ini dia kalau misalnya 1 Oktober malah ditutup untuk umum gitu, kayak sekarang besok nih ya. Setiap 1 Oktober ditutup untuk umum karena ada upacara militer di dalam ini gitu. Seperti tahun lalu pun saya mau datang ke sini mau ada tour gitu ke sini pas 1 Oktober itu malah nggak bisa gitu. Tapi kalau selain itu dia bisa ya, kecuali Senin aja. Kalau Senin kan semua museum ditutup ya. Di dalamnya itu ada apa aja? Di dalamnya ada ini nih. Nah, di dalamnya ini kan ini Monumen Pancasila Sakti ya yang sangat ikonik itu ya. Sangat ikonik dengan nah ini tadi ya, dengan yang si lagi nunjuk nih yang di sini nih, yang Ahmad Yani lagi nunjuk nih. Nah, ini sangat ikonik, biasanya orang foto-fotonya di sini. Di sini juga ada gedung ini nih teman-teman nih, Museum Pengkhianatan PKI. Nanti kita akan masuk juga ke bagian dalamnya. Nah, terus di sini juga ada ini tuh rumah penyiksaan. Jadi ada di rumahnya ini kan replikanya ya. Jadi ada dioramanya sama kayak museum-museum tadi, ada dioramanya, diorama saat nih jenderal-jenderal itu disiksa. Terus juga ada sumurnya. Nanti kita akan lihat seperti apa sumurnya ini. Begitu tadi pintu masuk nih. Begitu kita masuk nih tadi ke sini, itu poskonya ini dijaga banyak sekali tentara-tentara. Karena kalau yang di sini lebih banyak memang dijaga oleh para tentara nih. Nah ini kayak gini nih, ini replikanya nih. Ini sebenarnya walaupun ini patung ya, tapi auranya pun bikin begidik loh. Jadi kayaknya saya ngebayangin ya yang lagi bikin patungnya itu bagaimana ya perasaan mereka ya bikin patung seperti ini ya. Patungnya tuh beneran hanya cuma melihat patungnya aja ya, saya merasa aduh nggak ini ya, beneran nggak tega gitu ya. Teman-teman mungkin yang masih ingat filmnya itu ya. Jadi
kan itu kan dari tujuh korban peristiwa G30 PKI itu kan itu 7 termasuk 8 sebenarnya kalau dengan si Ade Irma kan. Nah 7 itu kan 6 adalah jenderal, yang satunya adalah si perwira kan, sipir tendean. Dan 6 jenderal itu yang 2-nya mati di tempat kan, yaitu Panjaitan dan Ahmad Yani. Sisanya yang 4 itu kan dibawa di sini, termasuk yang pertendean, dan mereka disiksa hidup-hidup ya. Jadi menurut saya Ahmad Yani itu masih termasuk beruntung karena dia sudah mati duluan ya, jadi nggak merasakan disiksa kan. Kalau kita ingat filmnya itu kan luar biasa dahsyatnya kan, mereka disiksa ya, lagi mati, lagi hidup-hidup di sini ya. Kayaknya lebih baik mati duluan itu kayak Ahmad Yani dan Panjaitan ya. Nah ini gini kita mau masuk ke bagian dalamnya ya. Nah ini di bagian sininya nih. Nah ini begitu kita masuk, tadi kan ini kan kita masuknya dari sini nih ke sebelah kiri, kita bisa masuk nih museumnya. Yang ini kalau ini museum PKI nih. Museum Pahlawan PKI. Jadi PKI sendiri teman-teman itu adalah salah satu partai komunis terbesar ya di dunia ya, setelah di Cina dan di Soviet gitu. Jadi pada saat kejadian G30 PKI tahun 60 itu, PKI itu dia sudah punya pengikut sekitar 20 juta ya, itu termasuk anggota dan simpatisan. Simpatisannya PKI itu sangat-sangat banyak sekali dari berbagai kalangan ya, dari mulai buruh tani, terus juga para intelektual gitu, termasuk para seniman gitu ya. Terus juga termasuk juga petinggi-petinggi militer gitu. Oke, nanti kita akan masuk nih ke bagian dalam, kita lihat dulu ininya ya. Kita lihat dulu videonya. Tadi ke ini sebentar ya. Nah, kita lihat seperti apa. Hai semua, selamat datang di channel aku. Pahlawan revolusi kita yang ditangkap secara hidup. Nah ini tadi kita bisa lihat nih kan dioramanya nih ya. Terlihat ada dioramanya. Itu diikat dengan tali ke belakang dan mereka disiksa dan dibunuh secara kejam di sebuah rumah. Cm. Nah, kalau yang ininya nih teman-teman, sumurnya nih. Disebut sumur maut. Sumur ini memiliki kedalaman. Nah, di sumur inilah tuh dibuang tuh di para ininya tadi. Para jenderal tadi ya, dimasukin ke sini. Ini sebenarnya loh, dia diameternya tuh, aduh, bentar. Sumur ini sendiri sebenarnya dia panjangnya tuh 12 meter ya, jadi itu kebayang deh itu 7 jasad ya dimasukin ke dalam sumur ini, ditambah lagi tembakan-tembakan yang beruntun. Bayangin. Ini koneksi saya rada sedikit ini ya, terganggu nih malam ini, mohon maaf ya. Jadi kalau rada lama ya, lagi buffering. Sambil buffering ya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang enggak sih semuanya udah nggak ada nyawa tapi ditembakin lagi. Gila, sadis banget. Oh ya, biar nggak ketahuan dan untuk menghilangkan jejak, sumur ini ditimbun lagi dengan tanah dan sampah. Nah, tadi tuh yang badannya tidak jauh dari yang badannya itu ya tadi Suprapto sama Esparman ya, badannya itu diikat menjadi 2 gitu pas mereka mau ditaruh di sumur maut tadi ya. Di monumen Pancasila Sakti. Di sini tempat ini juga kita bisa ngelihat replika rumah ini. Sebenarnya rumah ini aslinya nggak di kawasan ini. Ini dulu rumah komandonya PKI ya. Posisinya rada jauh sebenarnya dari lokasi ini, tapi dibikin replikanya di sini. Nah, kalau kita lihat di film G30
PKI di rumah kamar inilah yang banyak para pertama petinggi atau PKI itu di lagi pertama, lagi dan kita berdiskusi, masuk lagi lagi. merancang strategi tuh Di di rumah sini ini. ada Ini kamar yang sebenarnya kedua, dan rumah warga di sini kawasan Lubang Buaya ada gitu yang sering kerangka ditinggalin sama si tempat warganya tidur, karena dia sering dan ada sebuah ada guci, berdagang dan gitu ya. ada sebuah Rumahnya lemari. ditinggalin aja gitu tanpa dikunci gitu. Jadi waktu Sayangnya itu lemari langsung ini dipakai aku kan karena itu lupa kejadiannya cuma semalaman ya aku nggak tahu sini sih kan dia kekunci apa gitu. enggak. Jadi Cuman sehari kayak semalam kan, pas jadi ngeditnya dipakai nih itu aku rumah jadi gitu. penasaran Pas gitu, begitu kira-kira balik di katanya dalamnya ada dia apa baliknya ya. kan besok paginya tuh si yang punya rumah ini dia Oh ya, kaget di itu sini rumahnya juga udah ada berantakan beneran sebuah udah mesin jahit, semua barang-barang dan hancur lebur ada rumahnya lemari itu. lagi, dan di sini juga ada Nah kalau di film itu kursi-kursi sendiri dari kan banyak kalau di meja, adegan itu para dan di situ petinggi ada PKI-nya kerangka itu kan tempat lagi tidur berdiskusi lagi. sambil ngerokok ya. Jadi Cuman aku ngerokoknya nggak nggak yakin putus-putus itu ya. beneran Itu tempat yang banyak tidur apa diprotes enggak. juga Kalau ya. salah mohon Makanya maaf ya. dibilang ini sebenarnya film itu konspirasi gitu ya. Dan di sebelah kamar kedua Karena ada kamar aslinya ketiga, ya, karena katanya aslinya kalau pengikut PKI itu mereka nggak mau ngerokok, malah kan karena mereka kayak didoktrin gitu nggak boleh ngerokok, kan komunis ya gitu. Tapi kok bisa kalau di film itu ngerokok terus gitu. Dan di belakang di sini ada pintu keluarnya juga, dan di sini juga ada kursi dan meja. Nah kalau tentang itunya sendiri ya teman-teman ya, saya mau cerita sedikit tentang dan tidak jauh dari pos tadi ya si sumurnya. Jadi kalau tentang sumurnya itu sendiri sebenarnya kayak itu kan begitu para jenderal ini dimasukkan di sini, ditutupkan, terus ditinggalkan kan, gitu aja kan. Nah, dan itu kan si para para gerombolan PKI itu kan udah kan bubar jalan gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman lihat kan di film itu ada satu perwira polisi ya yang berhasil melarikan diri, dia naik sepeda kalau nggak salah ya, namanya Sukitman. Nah sebenarnya dia saksi kunci gitu ya, dia saksi kunci untuk menemukan kembali tempat ini si sumur itu. Jadi kalau dilihat waktu itu si Sukitman itu dia nggak sengaja keangkut gitu ya, nggak sengaja keangkut dibawa ke sini, tapi alhamdulillah dia bisa melarikan diri. Nah terus besoknya tuh dia melapor kepada atasannya gitu. Melapor kepada atasannya, terus dicarilah tempat ini karena keadaannya gelap kan, jadi dia kan lupa ya di sebelah mana tuh waktu itu ada sisi para jenderalnya ini dimasukin ke lubang gitu. Jadi nyari-nyarinya itu cukup lama di kawasan ini ya, dengan para orang-orang TNI kan waktu itu nyari-nyari. Mereka tuh nyari satu persatu gitu kayak di berbagai sudut gitu dicari-cari. Nah mereka terus akhirnya menemukan sumur itu. Begitu menemukan kayak ada gundukan yang mencurigakan, ini kok gundukan tapi mencurigakan banget ya. Begitu dibuka kayak tabir kayak di penutupnya gitu, wah ternyata baunya udah bau amis sekali gitu. Jadi gara-gara si Sukitmannya itu bisa ketemu akhirnya. Kalau si Sukitmannya itu mungkin nggak meloloskan diri, nggak ada yang tahu juga tuh ya jejak si lubang buayanya ini ya, si sumur mautnya itu ya. Tidak jauh dari Monumen Pancasila Sakti. Nah ini terus yang ini ya tadi kan kita bisa kalau di tempat ini kita bisa masuk ke sini juga ya. Kalau museum pengkhianatan PKI ini tentu saja ini semuanya koleksinya tentang sejarah pemberontakan PKI ya. Jadi tadi saya bilang PKI itu adalah dia partai komunis cukup besar di dunia pertama ya. kali masuk Nah, ini adalah kalau di Indonesia sendiri sebenarnya pemberontakan PKI itu tahun 65 bukan yang pertama kali ya gitu ya. Jadi dia sudah yang ketiga kali yang besar ya. Jadi yang kedua yang terbesar tuh yang dipimpin oleh Musso ya tahun 48. Dan setelah gambar ini muncul dia ada. Jadi jauh sebelumnya tuh juga sudah pernah juga sebelum Indonesia merdeka pun sudah ada itu pemberontakan PKI yang cukup besar waktu itu. Singkat mengenai peristiwa yang ada di gambar tersebut. Kurang, jadi mohon maklumin ya. Nah dia juga ada diorama yang kalau yang ini dioramanya kecil-kecil aja ya, seperti kayak yang di Monumen Monas ya, diorama yang di Monas, diorama. Nah ini adalah pidato penutupnya Nasution ya ketika menguburkan pahlawan revolusi. Jadi diantar dan ditutup ya dengan diberikan penghormatan terakhir oleh Nasution waktu itu yang membacakan pidato. Nanti kita akan lihat ya di video terakhir ya seperti apa suasana penguburan para jenderal ini. Jadi teman-teman ini aku
Nah, itu dia. Kalau ini kan tadi kita sudah lihat suasana seperti apa ya, ininya ya, yang suasana sekarang. Nah, sekarang saya mau tunjukin dulu ya, maaf ya, ini videonya adegannya rada cukup ini ya, memilukan hati. Ini yang ketika para jenderal itu disiksa ya. Yang ini yang tendian disiksa ya, ketendian ya, Pir tendian tadi disiksa ya. Nah, ini yang tadi dibilang, yang saya bilang ya, disundut, ini disundut beneran gitu. Ya, jadi karena dia sebeneran ini, dia bisa mengeluarkan akting yang beneran sempurna gitu. Ini baru terserah, Kabir. Bagaimana? Masih tetap tidak mau teken? Nah, memang di rumah ini kan mereka tuh disiksa untuk menandatangani surat ya. Jadi itu surat yang memberikan keterangan bahwa para jenderal itu mendukung PKI gitu. Tapi kan para jenderal ini menolak kan. Sekarang saya akan memahat muka jenderal. Habisin saja itu. Banyak. Bunuh dia. Bunuh. Nah, kebayang ya, kita zaman dulu, ini kan filmnya tahun 80 ya. Dulu anak-anak yang dibesarkan di era Orde Baru ya, kita setiap tahun menonton film ini dan diwajibkan. Anak-anak kecil zaman Orde Baru dulu kita ya, besar itu dengan menonton film ini setiap tahun ya. Padahal banyak adegan di film ini itu sangat-sangat memilukan hati ya. Dan sebenarnya adegan kekerasan sebenarnya yang tidak layak untuk ditonton untuk anak-anak sebenarnya. Dan kalau secara film sebenarnya ya, film ini memang kan ada yang kontroversi ya. Tadi kan di awal saya bilang, film ini sebenarnya banyak dibilang ini adalah propagandanya Soeharto gitu kan. Gitu kan, film itu kan memang dibuat tahun 80 atas pesanan negara kan. Dan mengikuti siaran kami. Kalau di film ini kan di ininya sepertinya tuh Soeharto tuh jadi pahlawan banget ya, jadi hero banget ya di sini. Tapi di luar kontroversi itu, sebenarnya film ini sendiri kalau di kalangan para filmmaker ya banyak dipuji secara, karena kan sutradaranya juga sutradara besar ya, saat itu ya Arifin C. Nur. Nah, ini kayaknya Sukitman deh yang berhasil kabur ini deh, kayak Sukitman deh. Nah, ini lagi mau dimasukin ke ini nih, ke sumurnya. Jadi film ini tuh juga secara kualitas ya banyak diakui gitu loh, diakui memang kualitasnya bagus secara sinematografi ya, secara kualitas film ya. Jadi dari mulai tadi kan, dari mulai aktor-aktornya berperan tuh sangat natural gitu. Terus juga lagunya, ada lagu-lagu dari film ini kan beneran spooky banget ya. Kita kalau masih inget ya, kayaknya begitu denger film ini kayak suasana horor banget ya gitu. Jadi memang dari berbagai aspek film ini tuh banyak diakui kualitasnya memang sangat menjadi acuan ya di dunia para filmmaker itu ya. Sudah mati masih ditembakin juga tuh. Nah, terus kan kalau di film ini memang ditunjukkan setelah peristiwa itu kan penumpasannya kan dilakukan oleh Soeharto kan dia gitu. Jadi kenapa nggak oleh Nasution? Nasution kan sebenarnya satu-satunya jenderal yang tertinggi kan saat itu yang masih hidup kan. Ya cuma karena dia karena jabatannya ya, jabatannya sebagai Menko, dia nggak berdaya untuk menggerakkan pasukan gitu, dan itu menjadi kayak pergulatan batin sendiri ya oleh Nasution saat itu ya. Kan yang mati kan teman-teman dia kan, teman-teman seperjuangan dia kan gitu. Dalam angkatan darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Dengan gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam hitungan gerakan 30 September. Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno peristiwa itu disokong oleh CIA ya, oleh Amerika. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul.
Oke, nah itu ya. Ini tadi suasana di Lubang Buaya ya. Oke, dari sini ya teman-teman ya. Kita mau lanjut lagi ke tempat yang berikutnya. Ini dari Jakarta Timur. Ya, dari Jakarta Timur kita akan beranjak ke Jakarta Selatan sekarang. Jakarta Selatan ya, Kalibata ya. Teman-teman mungkin ada yang ingat nggak ya, belum lama nih Kalibata, daerah Kalibata, kawasan Kalibata menjadi berita nasional karena suatu peristiwa. Ada yang ingat nggak peristiwa apa ya? Boleh silakan di chat atau dinyalakan mic-nya. Meninggalnya Pak Habibie. Oh, itu sudah berapa bulan yang lalu? Belum lama banget, mungkin baru minggu lalu, atau 2 minggu lalu deh. Oh, nggak ngikutin. Mutilasi ya, Kak? Iya, benar. Iya, mutilasi. Ya. Itu kan menjadi geger banget ya, bikin geger banget ya, dan bikin kawasan Kalibata itu jadi omongan lagi senasional ya. Ya, itu kan terjadinya di Kalibata City apartemen. Nah, itu apartemen itu posisinya sangat dekat dengan Taman Makam Pahlawan Kalibata ya, teman-teman ya. Oke, kita karena ini perjalanannya cukup jauh sebenarnya kalau dari sini menuju ke Kalibata. Nah, tapi mumpung kita lewat kawasan sini ya, di kawasan ini juga Pondok Gede nih teman-teman, yang terkenal kawasan ini adalah ini kawasan Pondok Gede. Ada yang tahu nggak kawasan Pondok Gede terkenal karena apa ya? Selain Lubang Buaya tadi ya. Kalau sekarang tuh sering dikunjungi orang karena apa ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau tebak-tebak Buah Manggis? Asrama haji. Iya, benar, asrama haji. Ya, jadi di kawasan inilah ada asrama pondok haji. Asrama haji yaitu dibangun dari tahun 90-an deh ya. Nah, itu asrama haji memang di sini. Jadi kan sebelum pergi dikarantina dulu ya, dikarantina di sini. Nah, jadi kalau pas lagi musim haji ya ramai banget ya di sini. Dan karena ada asrama haji juga, akhirnya di kawasan ini menjadi kayak pusat oleh-oleh umroh dan haji gitu. Jadi itu juga itu adalah fenomena yang juga termasuk baru ya, baru ada tahun 90-an ya. Jadi sepanjang jalan ini tuh kita bisa ngelihat toko-toko yang menjual oleh-oleh haji dan umroh gitu. Di Jakarta sebenarnya ada beberapa kawasan yang seperti itu ya, yang menjual oleh-oleh haji dan umroh ya, kayak di Tanah Abang ya. Tanah Abang tentu saja karena itu kan pusat perbelanjaan terbesar juga di Jakarta. Mungkin itu karena orang ramai ke sana, akhirnya ada juga bagian yang menjual oleh-oleh haji. Nah, ada juga di kawasan Condet. Nah, di kawasan Condet kenapa bisa muncul di situ? Karena di situ banyak orang Arab ya, orang-orang Arab Betawi sebenarnya. Nah, bedanya kalau yang di sini munculnya karena memang ada asrama haji gitu. Jadi di sepanjang jalan ini nih yang ada asrama haji itu kita bisa menemukan juga tuh kurma-kurma atau makanan-makanan ala Arab lah gitu. Jadi kan biasanya kan orang-orang yang berhaji itu nanti setelah pulang kan baliknya ke asrama haji ini juga ya. Itu biasanya ada aja yang kelupaan, misalnya lupa beli inilah buat saudara-saudaranya. Jadi belanjanya di sini lagi gitu. Mereka sebelum pulang ke daerahnya gitu ya, ke daerah masing-masing. Karena dulu kan di sini kan dipusatinnya di sini ya asrama haji kan untuk yang di Jawa ya. Kalau sekarang kan kayaknya mungkin dalam satu pulau aja ada beberapa ya asrama haji ya. Oke, nah ini dari sini memang sudah dekat ya teman-teman ke Taman Mini ya. Memang kalau untuk wisata tuh umumnya tuh orang-orang taunya dari sini ke Taman Mini. Memang kalau hari biasa sih sebelum masa pandemik ini Taman Mini dari arah Taman Mini tuh ke arah sini macetnya luar biasa ini beneran. Kalau nggak ada busway beneran nggak ketolong deh. Macetnya luar biasa. Oke, dari sini kita lanjut lagi. Tadi sebenarnya saya ingin mencari si asrama hajinya itu, tapi mungkin sudah kelewat kayaknya ya. Mana tuh ya asrama hajinya? Jadi dalam asrama haji itu juga ada itu teman-teman, ada replika Ka'bah ya. Ka'bah adalah pusat kiblatnya umat Muslim kan. Biasa kalau kita haji atau umroh itu kan kita selalu mengelilingi Ka'bah. Nah itu jadi kalau di asrama haji itu orang bisa latihan di situ karena ukurannya cukup besar tuh. Kalau yang di sana, ini kayaknya nih. Ini kayaknya asrama haji. Nah ini rumah sakit haji nih di sini.
Kalau udah ini, nah ini kita masuk nih di sini nih asrama hajinya. Itu bisa dikunjungi untuk umum teman-teman, bukan Islam aja ya, bukan yang umat Muslim aja. Jadi kalau teman-teman yang non Muslim pun mau lihat seperti apa kan, soalnya teman-teman yang non Muslim kan nggak mungkin ada kesempatan ke Mekah ya, karena itu kan memang tertutup untuk yang non Muslim ya. Jadi kalau mau lihat seperti apa gitu Ka'bah ya, bisa saja datang ke asrama ini nih di Pondok Gede ini. Karena mau lihat, dia replikanya itu cukup besar juga gitu. Jadi karena saya sudah pernah ke Mekah dan saya juga udah ngelihat yang replika di sini, jadi replikanya itu cukup besar gitu. Di situ juga ada replik nih. Ini pintunya gerbangnya sebenarnya terbuka. Kalau misalnya hari biasa dia terbuka untuk umum gitu. Dan kalau Sabtu Minggu ya kadang-kadang di sini ada yang lagi manasik. Jadi kalau latihan haji itu namanya manasik ya, latihan haji atau umroh. Kalau lagi sebelum musim pandemik itu kalau Sabtu Minggu kadang-kadang suka ada manasik, latihan-latihan umroh gitu yang diikuti oleh sekolah-sekolah TK atau SD. Lucu deh. Jadi anak-anak itu ya kalau sekarang sekolah-sekolah sekarang tuh apalagi sekolah-sekolah Islam. Jadi ada salah satu kegiatan dari sekolah mereka adalah latihan manasik haji. Kalau dulu saya ingat saya kan sekolah negeri ya, nggak ada tuh kayak gitu-gituan. Kalau sekarang tuh banyak tuh kayak gitu. Jadi mereka datang ke situ, terus mereka ngeliling-ngeliling Ka'bah deh itu, dengan anak-anak kecil itu lucu banget sih. Nah ini tadi nih di sepanjang jalan ini tuh banyak sekali tadi ya, di sepanjang jalan inilah banyak toko-toko oleh-oleh khas umroh atau haji. Contohnya seperti ini nih. Ini toko Hairiyah. Kebetulan Hairiyah nama belakang saya tuh Hairiyah. Nah, jadi ini yang punya ya nggak ada hubungan sama saya. Tapi mudah-mudahan rezekinya bisa sama gitu. Jadi toko Hairiyah ini dia kayak penguasa daerah sini ya. Ini kan kalau kita lihat, kita hitung ya, toko oleh-oleh di sini tuh banyak sekali ya, mungkin bisa ada belasan ya. Dan sebagian besar toko-toko ini yang punya ya sama orang-orang yang sama gitu. Kadang-kadang namanya beda dikit, tapi yang punya orang yang sama ini si Hairiyah itu. Sama juga kalau misalnya kita ke Condet, di kawasan Condet itu kan banyak sekali sekalian yang toko-toko oleh-oleh khas Arab atau haji itu, banyak sekali juga toko-toko parfum ya kalau di Condet. Nah, toko parfum itu yang punya juga banyak orang Arab, tapi banyak juga itu beberapa toko parfum yang punya ya satu orang juga. Jadi kayak ada penguasanya lah daerah sana. Oke, nah kita percepat saja, kita langsung lanjut ke Kalibata ya teman-teman. Ke kawasan yang tadi sangat terkenal belakangan ini karena ada peristiwa mutilasi. Nah, saya tunjukkan kawasannya, ini yang lagi jadi bahan omongan di kawasan sini nih, di apartemen ini, yang ada mutilasi yang dilakukan oleh oleh pasangan itu ya, di tempat itu. Dan ternyata kata kawan saya yang tinggal di sana, itu bukan yang pertama kalinya terjadi peristiwa pembunuhan di apartemen itu ya. Pernah beberapa tahun lalu tuh juga terjadi peristiwa pembunuhan yang membuat heboh. Nah, ini kita sudah sampai di Jalan Raya Kalibata ini namanya, kita memasuki nama jalannya Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata nama jalannya. Kita lihat juga ini suasananya rindang sekali ya, banyak pohon-pohon ini nih. Ini teman-teman yang ada di sini ada yang tahu nggak ya ini nama pohon ini jenisnya pohon apa ya? Ini banyak sekali juga di kawasan Monas ya. Ini saya sampai sekarang saya nggak menemukan nih nama jenis pohonnya ini ya. Kalau joknya teman-teman di antara sesama guide, ini joknya kalau yang ini kan karena di Monas kan banyak ya. Jadi karena saya sering bawa tamu ke Monas kan gitu kan. Kadang-kadang orang-orang asing tuh kan suka kritis ya, apa aja ditanyain ya, itu pohon apa gitu kan. Saya nggak bisa jawabnya pohon apa. Terus saya pernah tanya sama teman guide saya, sama-sama dia nggak bisa juga. Dia yang saya tanya padahal guide senior, dia bilang aja kalau gua nyeritainnya itu pohon namanya pohon janda merana, suffering widow. Terus kan biasanya kalau kayak gitu si tamu suka nanya kan, kenapa namanya suffering widow, kenapa namanya janda merana? Ya karena ini pohonnya satu sendiri-sendiri gitu, kayak menjulang tinggi kayak orang nana gitu. Ya gitulah. Jadi ya seorang guide bukan berarti segalanya tahu ya, tapi kadang-kadang kita cuma pinter jawab aja. Walaupun belum tentu benar juga sih gitu ya. Kita yang penting kita bisa berkomunikasi sama tamunya secara diplomatis. Gitu. Karena memang kalau tamu-tamu asing tuh sering banget tuh nanya-nanya nama pohon. Kalau kita orang Indonesia kalau keluar negeri jarang-jarang sih nanya ini pohon apa. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah sampai.
ini kita sudah sampai ke, ya ini kalau kita lewat jalan ini, mungkin banyak juga orang Jakarta lewat jalan ini cuma sekedar lewat aja ya, melewatin aja, cuma tahu ini Taman Makam Pahlawan Kalibata. Cuma banyak juga loh orang Jakarta yang sebenarnya mengira tempat ini nggak untuk umum, padahal ini bisa diziarahi oleh orang umum, walaupun kita nggak punya keluarga yang dimakamin di sini ya, karena ini tempat umum sih memang. Yuk kita masuk ya ke bagian dalamnya. Nah, Taman Makam Pahlawan Kalibata ini memang di setiap provinsi biasanya ada Taman Makam Pahlawan juga ya, di Bandung ada juga gitu kan. Di Banten juga ada. Nah, tapi kalau di sini adalah pusat dan utama. Jadi makanya namanya Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Karena kan ini kan banyak makam pahlawan nasional dimakamin di sini. Jadi yang bisa dimakamin di sini ya hanya selain memang tentara yang meninggal di saat lagi berperang, terus juga memang orang-orang sudah mendapatkan bintang jasa. Itu termasuk para pahlawan revolusi itu dimakamin di sini. Nah, ini makamnya dari tahun 50 ya. Ini arsiteknya adalah arsitek bagian gerbangnya ini adalah Frederick Silaban ya. Dia adalah arsitek yang sama merancang Istiqlal dan juga Monas ya. Silaban itu adalah arsitek kesayangannya Soekarno. Jadi makanya ketika waktu itu Soekarno membuat makam pahlawan nasional itu dia memang langsung percayakannya kepada Silaban. Dan ini Silaban itu memasukkan unsur-unsur unsur-unsur Bali ya, karena kalau kita lihat nih candi kayak macam gerbang Bali ya. Ini kita begitu masuk ke sini. Nah, ini sebenarnya gerbang ini kan gerbang utama, tapi sebenarnya hanya bisa diakses kalau lagi ada acara khusus gitu, atau memang lagi ada acara yang memang orang umum bisa masuk. Tapi kalau nggak ada acara khusus, kita nggak boleh masuk dari sini, teman-teman. Kita masuknya dari sebelah pinggir nih, sebelah kiri nih ada gerbang, dan di situ ada pos. Jadi kita harus mencatat, harus tercatat gitu. Itu kalau hari-hari biasa. Nah, ini kalau kita masuk nih, begitu kita masuk di situ ada gerbang-gerbang prasasti nama-nama, jadi tertera tuh nama-namanya terpatri di tembok, nama-nama yang dimakamin. Terus di sebelah sini ini adalah makam yang Muslim, sebelah sini yang Kristen gitu. Di sini Kristen ya. Jadi kalau kita lihat makam pahlawan revolusi itu kan satu komplek, dia satu blok sendiri ya. Cuma yang dipisah tuh cuma tendean karena kan dia beda ya, dia kan Kristen ya. Jadi dimakaminnya di sini teman-teman. Gitu ya, kita nih sebelah sini nih. Nah, ini yang di sini nih tadi tempatnya tendean tuh di sini. Di salah satu di tempat inilah ya. Oke, nah kita mau lihat dulu ya kawasan makam, kecantikan makam ini ya. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama TMPN Kalibata Jakarta memiliki fungsi di samping sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pejuang dan pahlawan, serta mereka yang berjasa terhadap bangsa dan negara, juga sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial, dan sebagai pusat riset dan studi tentang kepahlawanan. Yang berhak dimakamkan di sini adalah penerima gelar pahlawan nasional, tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia, dan Bintang Mahaputra, serta Bintang Gerilya. Kementerian Sosial bersama dengan TNI Garnisun Ibu Kota memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini di bawah Kementerian Sosial ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin acara gitu, kita harus izinnya ke Kementerian Sosial, dan itu ada ininya sih, ada kantornya di bagian depan ya di sini ya. Jadi kalau kita lihat nih di sini, kalau hari biasa malah banyaknya yang siswa-siswa kayak gini datang ya. Rombongan datang. Biasanya juga kalau misalnya menjelang 17-an itu suka banyak juga yang ziarah tuh grup-grup ya. Mau itu misalnya rombongan sosial atau kadang-kadang juga banyak juga kayak klub sepeda motor gitu, klub motor itu sering-sering saya jumpai juga di sini ya mereka ya. Dan kalau lagi pas 30 SPKI seperti ini sih nggak ada acara sebenarnya kalau di sana. Jadi acaranya tuh kan memang tadi yang di Lubang Buaya ya, yang setiap tanggal 1 Oktober. Nah kalau acara yang khusus tuh di sini biasanya pas lagi 5 Oktober ya, hari ABRI, bukan hari ABRI, nggak ada di sini. Biasanya pas lagi Hari Pahlawan sama pas tanggal 16 Agustus, jadi pas tengah malam menjelang 17 Agustus biasanya Presiden selalu ada apel di sini jam 12 malam ya. Apel dan renungan suci ya. Kayak gitu. Nah, kalau pas lagi renungan suci itu lampu-lampu di kuburan di nisan-nisan itu pada nyala. Jadi kalau teman-teman lihat ya,
di kuburan apa namanya kalau kita lihat di nisan-nisan itu kan kayak semacam lampu ya. Saya juga sebelumnya nggak ngeh gitu tuh lampu-lampu untuk apa ya, kayak lampu bohlam gitu kan gitu di setiap nisannya itu. Ternyata itu bohlamnya nyala kalau hanya untuk kalau ada renungan suci pas menjelang 17 Agustus gitu. Coba saya liatin dulu suasana lagi yang di ininya ya. Nah, jadi ini, ini tadi, ini yang bagian Kristen ya tadi ya. Nah, ini jadi yang ini nih teman-teman. Ini yang buat pahlawan revolusi tadi, ini kayaknya tadi saya foto di depan tendean deh. Ini kayaknya makamnya tendean sebelah sini ya. Nah, ini kalau yang ini kita lihat ya, ini kan jadi yang pahlawan revolusi itu dia terpisahkan oleh konblok seperti ini. Jadi sangat kinclong sih. Jadi kan kalau kita masuk ke sini kan seluruh nisannya hampir sama ya. Nggak ada yang membedakan sama sekali, benar-benar sama. Ini kalau kita lihat nih di sini di dekat-dekat sini ada bohlam. Jadi ini yang akan nyala kalau pas pagi tadi renungan suci nih. Bohlamnya sebelah mana sih? Kayaknya di bawah-bawah sini deh. Ditutupin sama helm ini sih. Nah, kalau yang pahlawan revolusi itu dia ada konbloknya ini khusus. Sementara yang tempat-tempatnya lain tuh nggak ada konbloknya. Nah, kalau ini adanya dia di blok-blok begitu awal tuh kelihatan sih. Begitu kita awal masuk langsung kelihatan. Nah, kalau yang ini, nah ini Nasution dimakamin kan di sini juga kan, karena dia jenderal besar ya. Nah, dia posisinya itu ada di belakangnya makamnya Ainun gitu. Jadi kan saya termasuk sering datang ke sini kan juga kan lagi membawa tur juga. Nah, ini biasanya kita juga sering menziarahi, kalau ke sini kita ziarahnya ke makam Ainun gitu. Makam Ainun ini, Ibu Ainun sangat kinclong, beda sendiri sama yang makam-makam lainnya. Karena apa? Karena di sini selalu ada bunga dan selalu bunganya tuh selalu ada dan nggak pernah absen sepanjang tahun. Karena ini bunganya memang selalu diziarahkan. Ini kan kuburannya selalu diziarahi oleh Pak Habibie ya. Lagi Pak Habibie masih hidup, jadi dia rutin setiap Jumat. Bayangin dia seminggu sekali tuh rutin ke sini dan dia bawa bunga. Jadi bunganya tuh kan bisa bertahan selama seminggu kan. Nanti minggu depannya dia datang lagi. Jadi dulu lagi Pak Habibie masih hidup, sebenarnya kalau mau ketemu dia itu gampang. Kesini aja pas hari Jumat pagi pasti bakal ketemu gitu. Lagi sebelum 100 harinya kan Pak Habibie malah tiap hari datang ke sini kan. Jadi ya bener-bener cinta matinya banget ya Ibu Ainun Pak Habibie ya. Terus Pak Habibie kan begitu meninggal dia makamnya di sebelahnya. Terus di belakangnya ini Nasution. Nah, terus di depannya ini kan sekarang belum lama Bu Ani meninggal ya. Bu Ani meninggal makamnya di depannya sini nih, pas di depannya Bu Ainun. Jadi deketan deh tuh orang-orang penting itu tuh. Nasution, Habibie, Ainun, Ibu Ani itu deketan semuanya satu komplek tuh, satu blat kalau istilahnya ya, satu blat. Nah, kalau ini tadi yang suasana, nah ini nih, ini suasana yang masih itunya tadi. Kok mati sih? Bentar ngehang, bentar. Ini tinggal dikit lagi sih nih teman-teman nih. Oke, kelihatan nggak nih? Mas Kenny kelihatan nggak nih? Oh. Kelihatan. Nggak, ini saya lagi salah pencet. Nah, ini sampai di makam Nasution nih. Makam Nasution. Enggak, saya mau nunjukin video yang ini nih. Posisinya pahlawan revolusi. Nah ini di bawahnya ada lampu nih ya teman-teman ya, tadi yang akan nyala kalau lagi perayaan renungan suci pas menjelang 17-an nih. Ini nih lampu-lampu ini nih, lampu bohlam nih. Nah ini kan jadi dia beda sendiri kan, ininya kan blatnya ya. Itu kalau tadi teman-teman lihat video yang pertama kan ya di Kalibati di makam ini kan dia luas banget ya dan sangat-sangat hijau ya. Jadi tempat ini pun ya tadi selain ini memang penghargaan untuk para pahlawan kan sebenarnya buat ruang hijau juga. Jadi kalau kita datang ke sini ya walaupun kita juga tujuannya juga ziarah ya. Kalau kita datang jalan-jalan aja gitu misalnya keliling-keliling taman ini ya, kita akan nyaman gitu karena ini kayak taman aja gitu, kayak ruang terbuka dan asri banget, nggak ada suasana ini sama sekali spooky gitu, nggak ada ya.
kalau misalnya kita mau cari-cari, kalau saya sih kadang-kadang kalau kesini karena saya misalnya kan ini semuanya kan sama ya desain-desainnya ya. Saya mau cari posisi tamam itu gitu, takutnya saya lupa. Saya minta tolong si penjaganya tuh yang di depan tadi. Saya minta tolong jadi guide saya, temenin gitu. Habis itu ya saya kasih tip lah uang rokok gitu kan. Kan daripada saya nyari-nyari sendiri kan gitu. Oke. Nah, untuk penutup ya teman-teman, untuk penutup saya akan putarkan video terakhir dan juga sebagai penutup rangkaian tur ini adalah suasana penguburan para jenderal ini ya, lagi di penguburan itu. Waktu itu kejadiannya tanggal 5 Oktober, bayangin itu 5 Oktober itu adalah hari ABRI ya, jadi hari yang sangat ironis sekali, di hari ABRI itu malah dikuburkan para jenderal itu. Dan saat itu, waktu itu sebagai penghormatan terakhir ada Nasution yang juga dengan pidatonya. Jadi video yang akan saya putarkan ini juga nanti akan ada suaranya Nasution lagi pidato. Videonya cukup panjang ya, sekitar 6 menit, tapi karena ini punya penting dan suasana lagi penguburan, jadi saya akan membiarkan video ini di roll dan teman-teman bisa menikmati secara penuh dan utuh videonya ya. Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Jadi si Nasution lagi begitu datang ke sini tuh dia karena kan waktu itu dia melarikan diri kan, kakinya sempat terluka ya. Jadi dia datang itu dengan posisi rada terpincang-pincang. Prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita,
perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu, kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu, kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu, kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga, kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang, dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah. Nah ini, fitnah berkali-kali. Ini ada Irma nih, lagi di fitnah terakhirnya nih. Lebih jahat dari pembunuhan. Ini tadi kita ingat ya lagu tadi tuh lagu kesukaannya ada Irma ya, Gugur Bunga. Tapi jangan kita dendam hati, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, dengan demikian lagu yang juga menjadi kesukaannya ada Irma, maka berakhirlah tur ini. Ya, sekian.